Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersama-sama menuntut ilmu syar'i, dan semoga apa yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia hingga akhirat kelak. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga hari akhir kelak. Hadirin para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan berbicara tentang akal dan nakal, di mana di antara dalil atau sumber dari akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah nakal. Dan tentunya nakal tersebut baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih harus dipahami dengan akal. Keduanya haruslah bersinergi. Dan ahlu sunnah wal jamaah akan senantiasa mendahulukan dalil-dalil nakal jika seolah-olah dalil tersebut berbeda atau berselisih dengan dalil akal. Karena sesungguhnya dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah, dalil akal yang benar itu akan sesuai dengan dalil nakal, yaitu nas yang sahih. Kata akal berasal dari atau di dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah ad-diyah atau denda. Kemudian juga bermakna al-hikmah atau kebijakan. Juga bermakna husnut tasarruf, yaitu tindakan yang baik atau tepat. Adapun secara istilah, maka akal atau sekarang sering disebut atau mudahnya akal digunakan untuk dua pengertian. Pengertian yang pertama, akal adalah aksioma. Aksioma rasional dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Apa itu aksioma? Pernah dengar? Sudah baru saja gitu. Aksioma adalah satu pernyataan yang dianggap benar dan diterima secara luas.
Aksioma ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk atau titik awal untuk argumen selanjutnya. Contohnya apa? Jenengan tahu api. Api kalau dipegang dingin atau panas? Jadi namanya api itu panas, itu aksioma. Semua orang tahu, tidak ada yang bisa membantah bahwa api itu panas. Es itu seger apa dingin? Kalau seger belum tentu. Tapi kalau dingin, semua orang pun tidak bisa menyangkal yang namanya es itu dingin. Ini namanya aksioma. Bisa juga bermakna kesiapan bawaan yang dimiliki oleh manusia yang dia bersifat instingtif dan dia merupakan satu kemampuan dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara khusus. Sehingga dengan kemampuan akal itu dia nanti akan siap menggunakannya untuk berbagai macam aktivitas. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akal adalah daya pikir, gampangannya begitu. Daya pikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya, dengan kemampuan itu maka manusia siap, manusia mampu kemudian melahirkan berbagai macam aktivitas berupa pemikiran-pemikiran yang pemikiran itu akan mendatangkan manfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia, kita semua, lebih dibanding makhluk yang lain dalam hal ini secara khusus. Allah memuliakan manusia dengan diberinya akal. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Syariat Islam, agama kita memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Beberapa poin menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita merupakan satu nilai atau urgensi yang amat penting bagi kita. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Sebab apa? Hanya mereka yang bisa memahami ayat-ayat tersebut. Hanya mereka yang bisa memahami agama dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah berfirman di dalam surah Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami Allah turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, yaitu orang-orang yang mempunyai fikiran. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan syariatnya
dia akan bisa diambil hikmahnya, akan merupakan satu pelajaran yang bisa dipetik hanya bagi orang-orang yang dia berakal. Ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Ada yang bisa mengulangi? Silakan. Ahsanta, barakallahu fik. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kalamnya kepada orang-orang yang berakal. Karena orang berakal aja yang bisa mengambil hikmah, manfaat dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akal merupakan satu syarat yang harus ada di dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah. Maka hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak berakal. Nabi SAW menjelaskan, rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena itu dari 3 golongan. Tidak dicatat keburukan-keburukan orang-orang yang termasuk dalam 3 kelompok ini. Siapa mereka? Anin naimi hatta yastaiqiz. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, dia mau ngelindur, mau apa, berbuat apapun itu tidak dosa. Yang berdosa kalau pura-pura tidur, kemudian berbuat sesuatu ketika ditanya, "Inti ngapain semalam? Kok ngerusak barang-barang?" "Loh, aku kan tidur." Padahal dia berniat untuk merusak barang. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil, sobi, sampai dia ihtilam, sampai dia balik. Kalau laki-laki berarti mimpi basah. Kalau perempuan berarti haid. Di antara tandanya itu. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila. Kelompok yang ketiga yang diangkat pena itu tidak dicatat kesalahan padanya adalah orang-orang yang dia gila. Sekarang istilahnya bukan gila ya. Istilahnya apa? Orang dalam gangguan jiwa. ODGJ. Bahasanya beda tapi maksudnya sama. Orang itu kalau ODGJ, dia mau berbuat apapun tidak dicatat sebagai dosa. Karena apa? Tidak ada akal padanya. Maka inilah perkara yang kedua yang menunjukkan bahwasanya akal itu di dalam Islam merupakan satu perkara yang sangat penting. Memiliki urgensi yang amat tinggi. Sehingga orang yang tidak punya akal, dia berbuat apapun, dosa atau tidak? Tidak. Kenapa orang tidur dia tidak berdosa ketika berbuat satu kesalahan dalam tidurnya? Karena akalnya nggak nyantol. Jasadnya ada, dia bisa bergerak, bisa ngomong, walaupun dia nggak tahu ngomong apa. Dia tidak berdosa karena akalnya di saat itu dicabut. Sama juga anak yang masih kecil, kalau kita bilang durung Jawa. Paham gak durung Jawa? Berarti kalau di Sumatera durung Nyumatra ngono. Masya Allah. Durung Jawa ini maksudnya ya durung paham, durung mudeng, akalnya belum sempurna. Maka yang namanya anak kecil dia belum balik, belum sempurna akalnya. Karena belum sempurna akalnya,
maka tidak dicatat kesalahan pada dirinya sebagai satu kesalahan, sebagai dosa. Dan yang ketiga, orang yang ODGJ tadi, tidak ada akal padanya, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak dianggap sebagai dosa. Kemudian yang ketiga, menunjukkan urgensi dari akal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Orang diberi akal, padahal suatu perkara yang luar biasa, keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain manusia. Ya tentu jin juga dikasih kan gitu, karena dia dibebani dengan syariat juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dia diberi akal tetapi dia tidak menggunakan akal sesuai dengan fungsinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mencela ahli neraka. Kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Karena dia tidak mau menggunakan akalnya tatkala hidup di dunia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu. Seandainya dahulu kami mendengar atau kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini poin ketiga yang menunjukkan bahwasanya di dalam Islam akal ini memiliki satu kedudukan, satu urgensi yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan anjuran agar kita mau menggunakan akal kita. Di antaranya la'allakum tatafakkarun, agar kalian menjadi orang-orang yang mau berfikir. Atau afala taqilun, apakah kamu tidak berakal, tidak menggunakan akal untuk berfikir? Atau dalam ayat yang lain Allah menyebutkan afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mau mentadaburi, tidak mau merenungi isi Al-Quran? Maka ini menunjukkan urgensi atau pentingnya akal bagi manusia di dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memerintahkan, menyuruh, menganjurkan agar kita menggunakan akal-akal kita. Kemudian hal lain yang juga menunjukkan pentingnya akal di dalam agama kita ini, bahwasanya Islam mencela yang namanya taklid. Islam mencela taklid, apalagi taklid buta. Taklid saja sudah salah, apalagi taklid buta. Apa itu taklid? Ada yang tahu? Apa bedanya ittiba dengan taklid? Sesuatu yang ada miripnya tapi sangat beda. Ittiba sama taklid itu sama-sama mengikuti. Tapi bedanya kalau taklid, dia mengikuti tetapi tanpa tahu dalilnya. Kalau ittiba, dia mengikuti
dan dia mengetahui dalil apa yang dia ikuti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika Allah menyuruh supaya manusia, yaitu orang-orang kafir itu, mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, jawaban mereka adalah bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami enggak mau ikut, bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai, apa yang kami dapati dari bapak-bapak moyang kami. Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah ini, keyakinan atau prinsip yang demikian, yang mereka mengikuti secara membabi buta, taklid tanpa tahu dalil. Yang penting itu warisan leluhur. Dari dulu bapak moyang kita ya seperti ini, maka ya kita ikut seperti ini. Kamu itu siapa kok ngasih tahu? Orang masih ingusen aja kok. Banyak enggak yang begitu? Kalau enggak banyak, ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar mengikuti apa yang Allah turunkan berupa petunjuk, maka jawaban mereka, orang-orang yang ingkar, kami enggak mau ikut. Kami maunya apa yang diturunkan atau yang diwariskan dari bapak-bapak moyang kami. Kemudian Allah membantah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal apa? Nenek-nenek moyang mereka itu, mereka yang melakukan satu perbuatan yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya dan generasi-generasi berikutnya, mereka itu orang yang tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dia taklid buta. Dia mengikuti tanpa dasar, tanpa dalil. Yang penting orang yang kita anggap benar, orang yang kita anggap sukses lebih dulu, itu yang kita ikuti apa yang mereka perbuat. Ini adat, ini kebiasaan, ini dan seterusnya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berittiba, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berittiba kebalikan dari taklid. Kalau taklid dia mengikuti tanpa tahu dalil. Kalau ittiba berarti dia mengikuti apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengikuti dengan mengetahui dalil-dalilnya, bahwa memang apa yang dia ikuti merupakan perkara yang benar. Dan ini terkait dengan dalil akal, terkait dengan akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Kenapa dia enggak menggunakan sehingga tahu bisa membedakan ini ada dalilnya, ini jelas. Ini sesuatu yang abu-abu, ora cetha. Sing penting melu elu wong akeh. Apakah kebenaran ditinjau dari banyaknya orang yang ikut-ikutan di situ? Tentu tidak.
Kebenaran bukan ditinjau dari banyaknya pengikut, tetapi dalilnya yang dilihat. Kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya, yang menggunakan fikirannya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-17 sampai 18. Fabashshir ibad, sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyampaikan kabar gembira untuk hamba-hambanya. Siapa mereka itu? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan kemudian mengikuti apa yang paling baik di antara perkataan-perkataan itu. Dari zaman dulu sampai sekarang dan besok, satu permasalahan itu bisa dihukumi dalam berbagai hukum, tergantung orang yang berkomentar. Apalagi sekarang di medsos itu, sesuatu yang benar bisa jadi dianggap salah. Kenapa? Karena ternyata yang komentar negatif lebih banyak dari yang komentar positif, padahal itu benar, atau sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mau mendengarkan, kemudian dia memilah dan memilih apa yang dia dengar itu dengan akalnya. Mana yang terbaik itu yang diikuti. Oh, yang ini nggak ada dalilnya, nggak tahu dari mana, tahu-tahu seperti ini kebiasaan. Oh, yang ini jarang sekali orang mengamalkan, tapi ketika dilihat, oh, benar nih dalilnya. Di Al-Quran ada penjelasan dari para sahabat masuk. Tabi'in, tabi'ut tabi'in menjelaskan yang demikian. Para alim menjelaskan yang demikian. Tapi kok sedikit ya yang mengikuti? Tentu kebanyakan orang dia gak mau berpikir, gak mau mengambil resiko. Melawan arus itu capek. Ya enggak? Ya. Sama dengan itu. Kebanyakan orang yang dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karenanya itu anut grubyuk. Pokoke sing akeh sing ndi ku diloni. Sing sithik berarti salah, sing akeh berarti benar. Dia gunakan akal tapi bukan akal sehat. Akal yang sehat itu digunakan untuk melihat dan meneliti apakah ini memang benar ada dalilnya ataukah tidak. Apakah dalilnya itu sahih atau lemah? Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian, orang-orang yang dia memilah dan memilih setelah mendengarkan berbagai ungkapan, berbagai kalimat, berbagai statement, dia pilih yang paling baik, kemudian dia mengikutinya, maka Allah menyatakan ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup itu? Ada tambahannya. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia mau mendengarkan berbagai macam ungkapan,
kemudian dia perhatikan ungkapan-ungkapan itu, kalimat-kalimat itu, statement-statement itu, mana yang itu ada dasarnya, mana yang tidak, kemudian dia mengambil yang terbaik, yaitu tentu yang berdasar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan akal atau pikiran manusia. Jadi akal pikiran itu penting dalam agama Islam, tetapi akal pikiran itu tidak bisa mengalahkan dalil nakal. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan bahwa wilayah akal manusia, kemampuan kerja akal manusia itu terbatas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Maka tatkala orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya ruh itu termasuk urusan Rabbku. Sedangkan kamu itu tidak diberitahu, tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali hanya sedikit. Maka ini menunjukkan bahwa akal itu harus tunduk kepada dalil nakal. Tidak boleh kita mendahulukan akal dan mengalahkan dalil nakal, karena ternyata akal yang Allah berikan kepada kita punya keterbatasan. Siapa yang tahu di mana ruh kita terletak? Apakah di telinga? Ataukah di hidung? Atau di leher? Atau di dada? Di kaki? Ternyata orang yang putus kakinya bisa meninggal karena kehabisan darah. Ya enggak? Apakah di kaki? Enggak juga. Kita enggak tahu ruh. Taunya orang masih hidup, jek meger-meger iso mlaku ngetan ngulon ngalor ngidul. Wi enek ruwe. Betul kan? Betul. Orang bisa beraktivitas berarti masih ada ruhnya. Tapi seperti apa ruh? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit kita tahu ilmunya tentang ruh itu. Bahwasanya ruh itu kalau udah pisah dengan jasad, maka jasadnya akan meninggal. Tapi ruhnya wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Warnanya kayak apa, aromanya bagaimana, nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi akal manusia supaya tunduk kepada dalil. Sehingga kalau orang itu mau membantah dalil nakal yang saya maksud, suruh dulu dia membantah atau menyebutkan, merincikan di mana roh yang dia miliki. Kalau dia nggak bisa, mestinya dia akan tunduk kepada dalil-dalil nakal, karena memang akal manusia itu sangat terbatas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di hadapan mereka. Apa yang akan terjadi Allah tahu, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan dengan besok, nanti beberapa menit ke depan kita nggak tahu, hanya bisa memperkirakan, tetapi tidak tahu secara persis. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang di belakang mereka, apa saja yang telah terjadi, Allah Maha tahu.
Kita kadang tahu sedikit, banyak enggak taunya. Sedangkan ilmu mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Jadi Allah Maha tahu. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Sedangkan manusia dia tidak bisa meliputi, atau ilmunya tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas, bahwasanya pandangan ahlu sunnah wal jamaah tentang penggunaan akal. Yang pertama, bahwasanya syariat itu harus didahulukan atas akal. Kenapa? Karena syariat itu maksum. Allah yang menurunkan, Allah yang menjelaskan, sedangkan akal manusia tidak maksum. Yang kedua, bahwasanya akal itu memiliki kemampuan mengenal, memiliki kemampuan memahami sesuatu, baik itu bersifat global ataupun juga yang bersifat detail. Kemudian yang ketiga, apa yang benar dari hukum-hukum akal itu pasti tidak bertentangan dengan syariat. Tentu akal yang benar. Kemudian yang keempat, apa yang salah dari pemikiran, yang tidak betul di akal, adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Sekali lagi ditegaskan bahwasanya akal yang dimaksud adalah akal yang lurus. Karena sekarang orang bilang kadang-kadang ki wong kuali akali kan. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Tetapi hakikatnya kalau yang namanya akal itu akal yang benar, maka kebenaran akal itu akan sesuai dengan syariat. Kemudian yang kelima, penentuan hukum-hukum taklifiyah seperti wajib, haram, dan yang lainnya, ini merupakan hak prerogatif dari syariat. Akal tidak boleh ikut campur. Akal nggak boleh menghukumi, oh ini wajib. Kenapa wajib? Nah, menurut akalku. Oh ini nggak boleh, ini haram. Kenapa? Karena menurutku, menurut akalku, akal tidak boleh digunakan untuk menentukan ini halal, ini haram. Karena halal haram ini hak prerogatif dari syariat. Kemudian yang berikutnya, akal tidak dapat menentukan hukum sebelum datangnya wahyu. Mungkin secara umum bisa mengenali ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang tidak baik. Tetapi hukum itu harus didasarkan pada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal tidak boleh ikut-ikutan menentukan. Kemudian terkait dengan akal, bahwasanya balasan ataupun pahala dari dosa itu yang menentukan syariat, bukan akal. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak pernah atau tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kemudian yang berikutnya terkait janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga.
Ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka itu sepenuhnya juga ditentukan oleh syariat. Bukan dari perasaan. Oh, perasaan kalau orang begini nanti masuk surga. Berdasarkan perasaan orang yang begini atau berdasarkan akal pikiran logika orang yang begini masuk neraka. Tidak seperti itu. Akal tidak masuk ke ranah untuk menentukan hal-hal itu. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, tidak ada satu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan semata-mata oleh akal. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Allah itu maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka kita tidak kemudian boleh mewajibkan bahwasanya dengan begini maka Allah harus begitu, tidak. Akal kita tidak dibolehkan atau tidak akan bisa kemudian mengatur Allah. Harusnya kalau begini jadinya begitu. Tidak mesti yang demikian. Karena akal kita terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tentu semua yang Allah kehendaki mengandung hikmah. Baik itu kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Hadirin yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari pemaparan tadi kita bisa memberikan satu kesimpulan secara ringkas. Bahwasanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara akal dan dalil sangat tepat. Akal bisa dijadikan sebagai dalil apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak bertentangan dengan keduanya. Tetapi jika bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah atau bertentangan dengan keduanya, maka akal tidak bisa digunakan sebagai dalil. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan satu perkara yang sangat penting yang harus kita pahami dan harus kita realisasikan. Kenapa tidak sedikit orang yang dia terjerumus ke dalam kesesatan karena dia lupa dengan prinsip ini. Bahkan menjadikan akal fikirannya sebagai pemandunya dalam dia beragama. Akal dia gunakan sebagai alat untuk menentukan ini benar, ini salah. Akal dia gunakan untuk menetapkan ini haram, ini wajib, dan seterusnya. Tidak sedikit orang yang demikian. Bahkan mereka bisa merubah sesuatu yang dia qat'i jelas dalilnya, gara-gara enggak sesuai dengan akal, dia berusaha merubahnya atau menolaknya. Kalau bisa dia merubahnya, kalau enggak bisa minimal dia menolaknya. Na'udzubillah. Betapa banyak orang yang menyimpang gara-gara ini. Oh, enggak sesuai dengan akal. Ketika Allah mengkhabarkan kiamat itu hari Jumat, padahal kiamat itu terjadi la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak terjadi kecuali dia datang dengan ujuk-ujuk, sekonyong-konyong. Padahal kalau yang namanya satu hari secara akal apakah sama sekarang kita di sini dengan di ujung barat sana? Mungkin beda hari bisa jadi. Tetapi akal kita harus tunduk kepada dalil. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya kiamat itu terjadi secara mendadak, bersamaan, tidak bergantian. Oh, Jumatan sini berarti besok ganti Jumatnya sana, Jumat tidak begitu.
Kiamat terjadi sekonyong-konyong dan serentak sekaligus. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa kiamat itu tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Kalau dengan akal kita nggak masuk di akal kita. Tetapi dalil tidak bisa ditundukkan dengan akal. Harusnya akal itu tunduk kepada dalil. Sebagaimana juga sebagian orang yang dia menolak turunnya Allah ke langit dunia dengan akalnya. Tuh, kalau Allah turun berarti ars kosong. Oh, kalau Allah turun sepertiga malam terakhir berarti kapan naiknya kan? Itu akal yang tidak boleh kita gunakan untuk menghukumi bahwasanya kabar dari Nabi itu benar atau salah. Dan Nabi SAW tahu bahwasanya yang namanya hari Jumat itu tidak kemudian seluruh permukaan bumi hari Jumat. Rasul tahu. Tetapi apakah dengan begitu Nabi tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah? Tidak. Nabi tetap menyampaikan karena akal harus tunduk kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekeliruan dan kesalahan dari diri pribadi saya sendiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.